Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, padahal udah siang-siang gini tapi masih pada semangat ya. Iya dong Bu, kita harus semangat menuntut ilmu untuk masa depan yang indah. Betul. Iya betul sekali, karena apa yang kita dapatkan nanti itu sesuai dengan apa yang kita perjuangkan saat ini. Siap Bu. Ya, pertahankan terus semangatnya. Ini karena habis istirahat kali ya, jadi bangkunya masih berantakan. Coba sob dirapikan dulu. Ibu tidur. Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong dipimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Adam Reza Bibi, Hadir Bu. Badrus Salam, Hadir Bu. Ferry Haryansyah, Hadir Bu. Halimatun Nisa, hadir Ibu. Ibrahim, Hadir Bu. Iman, Hadir Bu. Risma Karoma, hadir Ibu. Alhamdulillah di semua hari ini, Masya Allah. Seperti biasa, tiap pembelajaran Ibu silakan join terlebih dahulu ke kelas poin. Linknya sama seperti kemarin ya. Baik Bu. Mintahin ada kuota Bu. Oh iya, ada yang gak ada foto ya? Baik, udah join semua? Hadir Bu. Oke, hari ini adalah pertemuan kedua dari pembahasan bab 3 mengenai materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas apa? Hadir Bu. Apa, Ferry? Menghindari sifat berfoya-foya Bu. Ya, apa itu berfoya-foya? Ada yang tahu? Saya Bu, foya-foya itu adalah perilaku berlebih-lebih. Betul. Apa dalil yang melarang sikap berfoya-foya yang kemarin kita bahas? Saya Bu, dalilnya itu Al-Isra ayat 26-27 dan Al-Furqan ayat 67 Bu. Betul sekali. Alhamdulillah masih pada ingat, berarti pada menyimak dengan baik nih. Bu, ingat Pak. Kita akan lanjutkan pembahasan bab 3 ini. Yang hari ini akan kita bahas yaitu menjalani hidup penuh manfaat dan menghindari sifat ria dan sum'ah. Karena kemarin kita sudah bahas mengenai sifat berfoya-foya. Namun karena ini kalian habis istirahat, jadi kefokusan kalian pasti buyar gitu. Jadi Ibu mau mengembalikan kefokusan kalian terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu telah siapkan dua gambar yang kalau kita tidak teliti ini kelihatannya sama, tapi sebenarnya itu berbeda. Coba cari di mana perbedaannya. Sudah? Oke, kita lihat hasilnya coba. 3 Bu. 4. Ini Ferry, Iman, Ini saya Bu, ini saya. Tadi bukan saya Ini Bu. banyak sekali. Wah, ini banyak. Halimah 3. Iya, alhamdulillah sudah cukup bagus kefokusannya ya. Mari kita lanjut ke materi yang tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu analisis sifat hidup ria dan sum'ah. Meyakini bahwa sifat hidup ria dan sum'ah adalah larangan agama. Membuat karya yang mengandung konten menghindari sifat hidup ria dan sum'ah. Dan terakhir membiasakan diri untuk menghindari sifat hidup ria dan sum'ah. Selanjutnya, seperti biasa, setiap pertemuan mata pelajaran PAI ini akan dibacakan satu surah terkait apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, pada hari ini akan dibacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 264 oleh Ferry Haryansyah. Masya Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatakum bil alamani wal adha kalladzi yulfaqu malahu biya anasi wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasluhu kama sali sawani alaihi rabbun fa asbalahu babu fatarakahu sawda la yakbiruna ala sayyi'in ma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin. Halimah, tolong bacakan artinya. Seperti orang menimpakan hartanya, kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari. Perumpamannya harta itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu dipenuhi dengan obat, maka tinggal batu itu licin lagi. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka. Terima kasih kepada yang sudah membacakan maupun mendengarkan. Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 264 ini, kita akan membahas terkait ria dan sum'ah.
Apa sih yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata ria dan sum'ah? Silakan jawab di kolom yang telah tersedia. Pamer Bu, pengen dipuji. Iya, pamer dong Bu. Betul. Karena dia itu pamer sum'ah, memperlihatkan dan memperlihatkan bagian yang kita punya. Oh. Baik, sudah semua ya? Nah, jadi ria dan sum'ah ini sebenarnya sama anak-anak. Hanya saja bentuknya yang berbeda. Ria dan sum'ah ini sama-sama melakukan ibadah atau kebaikan dengan niat untuk dapat pujian dari orang lain. Namun berbeda bentuknya. Kalau ria ini bentuknya menampakkan atau memperlihatkan. Sedangkan sum'ah ini bentuknya memperdengarkan. Nah, untuk ria ini terbagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama itu ria kholis. Ria kholis yaitu melakukan suatu kebaikan atau ibadah dengan tujuan, dengan niat untuk mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain. Sedangkan ria syirik yaitu melakukan ibadah atau kebaikan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala sekaligus untuk mendapat pujian dan sanjungan dari orang lain. Jadi ria syirik ini bisa diibaratkan menduakan Allah gitu ya. Yang harusnya kita beribadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ada niat lain. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada Bu. Nah, sekarang mari kita simak video berikut. Oh, jangan mengganggu ya kan? Mau nggak tuh? Enggak, cuma satu emang pijitin. Ini juga terpaksa beli karena kasihan sama penjualnya. Enggak, cuma ke 1 M, abang beli cuma karena kasihan sama penjualnya. Ya, aduh. Nah, dari video yang telah kita simak ini menunjukkan ciri-ciri dari orang yang memiliki sifat ria dan sum'ah. Berikut ciri-cirinya. Adam Reza, tolong dibacakan. Baik, ciri-ciri orang ria dan sum'ah. Yang pertama, mereka selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Yang kedua, mereka malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Dan yang ketiga, mereka akan tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Oke, nah dari ciri-ciri tersebut tentunya banyak dampak negatif yang ditimbulkan untuk orang yang memiliki sifat ria dan sum'ah. Nah, dampak negatifnya, tolong Risma dibacakan. Dampak negatifnya pertama itu muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Yang kedua, merasa menilai pahala dari suatu ibadah. Yang ketiga, menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan ibu. Iya, terima kasih Risma dan Adam Reza yang telah membacakan tadi. Karena ria dan sum'ah ini sangat berdampak negatif untuk kehidupan kita. Nah, bagaimana sih cara menghindarinya? Ada yang tahu? Saya Bu, meminta pertolongan Allah Bu. Ada lagi? Banyak-banyak beribadah Bu. Betul. Jadi sifat ria dan sum'ah ini dapat kita hindari dengan cara yang pertama yaitu meluruskan niat. Apabila melakukan suatu ibadah atau kebaikan, luruskan dan niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ini hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Jadi jangan rasa lebih baik dari yang lain jika kita melakukan suatu kebaikan. Kemudian memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari sifat ria dan sum'ah. Selanjutnya memperbanyak rasa syukur. Kita harus memperbanyak rasa syukur karena telah diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik, bukan malah memamerkannya. Dan terakhir, membiasakan hidup sederhana. Dengan membiasakan hidup sederhana, kita akan terbiasa untuk memiliki sifat rendah hati sehingga kita tidak merasa lebih baik dari orang lain dan memamerkan kebaikan yang kita perbuat. Selanjutnya, Ibu akan bagi tugas kelompok, tapi sebelum itu apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya Bu, Boleh. Risma? kan kalau kita punya suatu sifat yang buruk itu suka nggak sadar ya Bu. Misalnya kita terlanjur berbuat ria atau tapi nggak sadar tuh gimana cara endingnya Bu? Pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa menjawab? Bu. Halimah? Dengan cara memperbanyak istighfar, karena kan Allah Maha Pemaaf dan ada itu kita bisa mendapatkan hidayah dan pasti akan kita terus memperbaiki diri. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Bu. Bu Risma sudah cukup kan jawabannya? Dan terima kasih Bu, terima kasih Halimah. Baik, sekarang waktunya ke penugasan. Ibu akan membagi kalian ke 3 kelompok. Risma
Isma, Halimah, dan Adam Reza, kelompok 1, Badru Salam dan Ferry, kelompok 2, Iman dan Ibrahim, kelompok 3. Untuk penugasannya ini, Ibu akan meminta kalian membuat konten terkait ajakan untuk menghindari sifat ria dan sum'ah ataupun manfaat menghindari sifat ria dan sum'ah yang akan diupload di sosial media. Tapi sebelum itu, silakan pilih terlebih dahulu sosial media manakah yang paling sering kalian gunakan. Oke, karena banyaknya memilih Instagram, jadi tugas ini membuat konten yang akan diupload di Instagram. Nah, tugasnya untuk kelompok 1 membuat konten yang akan diupload di Instagram, kelompok 2 membuat konten yang akan diupload di story Instagram, dan kelompok 3 membuat konten yang akan diupload di reel Instagram. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ibu beri waktu 5 menit cukup ya? Oke. Silakan dikerjakan. Kelompok 1 ada kesulitan. Kelompok 2 ada kesulitan. Mana Bu? Ini gimana Bu maksudnya Bu? Apa tuh? Apa yang benar? Ini Bu. Oke. Oke, waktu habis sudah semua? Sudah Bu. Kalau sudah semua, silakan dikirimkan dan nanti akan Ibu tampilkan. Oke Bu, sudah dikirim. Oke. Sudah semua? Sudah. Nah, ini untuk tugas kelompok 1. Apa ini? Wahai diri, sembunyikan amal-amal baikmu seperti halnya kau sembunyikan dosa-dosamu. Terima kasih kelompok 1, bagus sekali kata-katanya. Kemudian kelompok Allah bila pujian tidak akan berbentuk sifat ikhlas di dalam hati bersama dengan sifat senang dipuji, disanjung, dan keinginan untuk mendapatkan apa yang ada pada manusia kecuali sebagaimana kumpulnya air dan api. Masya Allah, sangat bagus sekali mengutip hadis ya kelompok 2 ini. Masya Allah. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 itu. Paling keren ini Bu. Dia tuh jangan sibuk tebak-tebak. Itu lupa sih. Masuk ke nilai A Bu. Barang siapa yang beramal karena sum'ah, Allah akan menjadikannya dikenal sum'ah. Sebaliknya barang siapa yang beramal karena ria, Allah akan menjadikannya dikenal ria. Masya Allah. Ibu senang sekali dengan lagunya ini ya. Terima kasih kelompok 3. Baik, alhamdulillah semuanya telah mengerjakan tugasnya dengan baik. Terakhir adalah completion time. Nah, silakan berikan kesimpulan dari apa yang telah kita bahas hari ini. Allah, lihat itu semua perbuatan tercela. Ria dan sum'ah dalam perbuatan tercela. Kelima, jangan menjadikan diri kita berbuat ria dan sum'ah karena termasuk perbuatan buruk. Betul. Kesimpulannya kita harus menghindari ria dan sum'ah. Isma, betul. Iman, Masya Allah kamu sangat menyimak ya Iman dan Ibrahim. Kita harus menghindari ria dan sum'ah. Bu, apa? Ya, ini kita makan ya Risma ya. Yeay, ibu yang bayarin Bu. Asik. Ferry, asik apa Ferry? Dan semuanya telah memberikan kesimpulannya dengan baik. Berarti ada memperhatikan dengan baik nih materi yang telah kita bahas. Ibu sangat senang karena semangat kalian yang tak kunjung pudar, tetap semangat dari awal sampai akhir pembelajaran walaupun di mata pelajaran terakhir di sekolah. Baiklah, kita akhiri pertemuan hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai menghindari sifat hidup takabur dan hasad, yaitu bagian terakhir dari bab 3 ini. Mari kita akhiri pembelajaran ini dan doakan para sobat majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.